Kalimat yang sudah sangat familiar di masyarakat umum adalah mencari uang atau mengejar uang. Nah, pertanyaannya mungkin tidak kalau dibalik, yaitu kita yang dicari uang atau kita yang dikejar uang. Saya tidak tahu persis bagaimana isi keyakinan Anda saat ini, tetapi guru saya beberapa tahun silam, udah lama banget, itu mendapatkan satu tulisan di sebuah buku yang, saya lupa judulnya. Tapi buku itu penulisnya legendaris. Kalimatnya begini. Money is in the vortex. Where are you? Jadi kalau diterjemahkan, uang ada dalam pusaran energi. Kamu di mana? Nah, dari kalimat itu, sebetulnya yang terjadi itu di level energi, uang memang yang mencari kita. Uang yang memang mengejar kita. Jadi, faktualnya tuh itu di level energi. Jadi, kalau orang berpikir mencari uang atau mengejar uang, sebetulnya di tingkatan energi yang terjadi sebaliknya. Lalu pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keuangannya? Video kali ini akan membahas lebih dalam tentang hal ini. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tema judulnya menjadi antena bagi uang. Ya, atau cara menjadi antena bagi uang. Sebentar. Di sini ada yang menarik nih. Salah satu kata yang menarik adalah kata antena. Antena adalah satu alat atau perangkat pada benda-benda elektronik untuk menangkap siaran, menangkap satu sinyal, menangkap satu pancaran gelombang semacam itu ya. Anda bisa menemukan itu di handphone Anda, di televisi, atau mungkin di radio, atau bahkan di pesawat pun itu ada antena gitu ya. Saya nggak tahu ya, tapi intinya menangkap sesuatu di luaran sana. Nah, kenapa saya menggunakan kata antena di sini? Karena seperti yang saya sampaikan di kalimat prolog tadi di awal, money is in the vortex. Where are you? Jadi vortex itu pusaran energi, dan pusaran energi tentunya berputar-putar di sekitar kita, di sekeliling kita nih. Dia sudah di sini, ada di sini. Jadi bisa saja tuh pusaran uang tuh ada di sebelah Anda. Pertanyaannya, kenapa uangnya nggak nyampe kepada Anda? Itu logikanya sama dengan kalau misalkan di sekitar Anda itu berputar-putar pusaran siaran RCTI, siaran SCTV, siaran Net TV, Trans TV misalnya. Kenapa Anda tidak bisa melihat siaran itu? Karena Anda tidak punya perangkat yang memungkinkan Anda untuk menangkap siaran itu, yaitu antena, yang nanti mungkin dihubungkan dengan perangkat elektronik. Tapi antena itu fungsinya di situ, antena itu. Nah, teman-teman, jadi begini. Kalau Anda sudah nonton video saya dari awal ya, saya selalu bilang bahwa nonton video saya itu jangan lompat-lompat baiknya. Jadi kalau Anda nonton video saya dari awal, saya sudah sering jelaskan bahwa sesungguhnya apa yang kita inginkan, apa yang kita
jadi sebuah kebutuhan bagi kita, itu memancar dalam bentuk getaran dan sebetulnya sudah mewujud menjadi sesuatu di level energi. Jadi kalau misalkan Anda itu merasa ragu dengan kalimat bahwa apa yang kita pikirkan itu become something, become sesuatu. Misalkan Anda memikirkan tentang sebuah kejadian misalnya. Tapi kok nggak terjadi? Itu bukan nggak terjadi, tetapi apa yang Anda pikirkan itu menjadi satu pusaran-pusaran energi yang menjadi sebuah potensi, kemungkinan itu terjadi. Tapi belum terjadi, baru potensi. Jadi ini Anda, lalu Anda menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, ini akan direspon di level energi itu menjadi pusaran-pusaran gitu loh. Nah, dalam hal ini Anda kan tentunya lebih spesifik dari bahasan kita. Itu ada kebutuhan hidup, anak sekolah, ya, istri mau ke warung, Anda harus bayar listrik, ya, bayar telepon, beli kuota internet. Ini akan memancar menjadi satu respon di level energi sebagai pusaran-pusaran, ya. Nah, spesifiknya karena semua hal yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan uang, maka ini sebenarnya adalah pusaran-pusaran uang. Uang. Ini adalah yang namanya vortex atau pusaran. Nah, sekarang pusaran-pusaran ini itu baru berupa potensi, ya. Potensi. Supaya potensi ini kembali ditangkap oleh Anda dan akhirnya menjadi sebuah siaran yang bisa Anda lihat, alias siaran kehidupan Anda, alias menjadi realitas hidup Anda. Maka kan kita perlu punya antena di sini, ya. Nah, teman-teman semua, kita tuh perlu menyiapkan satu antena yang menangkap potensi ini gitu loh. Nah, masalahnya adalah banyak orang itu tidak menyiapkan antenanya. Terus antenanya apa? Kalau bahasa yang sering banget digunakan ya, Anda harus siapkan wadah, baru isinya akan menyusul. Atau kalau Anda kepengen isi sebanyak 5 liter, ya wadahnya minimal 5 liter atau lebih dari itu. Kalau Anda tidak bawa wadah, ya Anda nggak bisa menampung. Tapi persisnya apa sih yang disebut wadah? Apa sih yang disebut antena itu? Gini loh. Jadi ketika Anda itu misalkan, wah saya butuh uang 50 juta, nggak usah gede-gede ya, 50 juta ya. Atau kalau bukan begini, Anda ingin kenaikan penghasilan, kenaikan income ya, kenaikan income. Dan besarannya terserah Anda lah. Tapi kalau Anda bicara kepengennya berapa, biasanya kan Anda berkhayalnya lumayan gede tuh. Nah, sekarang pertanyaannya mustahil atau tidak itu dari mana kita menyimpulkan? Jadi gini, misalkan ya, Anda pengen penghasilan 50 juta, uang datang, atau penghasilan sebulan 50 juta. Sementara saat ini Anda baru punya penghasilan 5 juta sebulan, per bulan. Anda pengen naik 10 kali lipat. Nah, pertanyaannya mungkin tidak. Nah, mungkin tidak mungkin itu tergantung seberapa antena Anda kompatibel untuk menangkap kemungkinan ini. Ini kan kemungkinan ya, dan ini kenyataan Anda. Nah, di sini variabelnya banyak banget nih. Variabelnya banyak banget. Makanya tidak semudah itu. Misalnya nih, ini videonya agak panjang ya, tapi biasa, ilmu mahal. Ini Anda. Lalu Anda tuh ingin menyiapkan antena ya, antena untuk menangkap 50 juta ini. Maka pusaran energi ini ya akan menanyakan beberapa hal. Ya, misalnya keyakinan Anda bagaimana? Ya, oke ya. Keyakinan Anda bagaimana? Ya, mindset Anda bagaimana? Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah aksinya berupa apa? Contohnya gini, aksinya tuh. Anda 5 juta sebagai seorang PNS misalnya ya. Misal. Lalu PNS Anda ya golongan yang tidak begitu tinggi lah, masih pangkat-pangkat bawah.
Nah, secara hitung-hitungan PNS ini, mungkin nggak sih pemerintah menaikkan gaji PNS atau gaji guru, ya misalnya kalau Anda seorang guru, menaikkan gaji PNS di level Anda, itu sampai 50 juta ini sebulan. Nah, akhirnya di situ kita bisa lihat, ada nggak sih orang yang PNS penghasilannya 50 juta per bulan? Kalau pangkat Anda tidak naik seumur hidup, ya jadi nggak mungkin. Tapi kalau misalkan Anda pangkatnya posisinya jadi pejabat yang sangat tinggi yang memungkinkan menerima ini, ya kayak misalnya presiden tuh setahu saya gajinya, dia kan PNS ya, gajinya itu kan 65 juta gaji ya, kita nggak bicara tunjangan macam-macam. Berarti kan untuk Anda bisa menangkap antene penghasilan 50 juta sebulan, Anda kudu jadi apa? Menteri dan sebagainya misalnya. Sementara Anda hanya jadi PNS biasa. Ini kan menjadi impossible. Kayak gitu loh. Nah, mungkin ada di kepala Anda yang kepikiran, ya siapa tahu Pak dapat hadiah, dikasih orang dan sebagainya. Itu udah beda cara kerja. Saya jelasin dulu. Nah, kalau misalkan Anda antenanya cuman PNS, Anda kepengennya 50 juta sebulan, ini namanya Anda, yang saya maksud adalah Anda itu pengen nangkap siaran yang gede banget, sementara antena Anda tidak kompatibel untuk bisa menangkap ini. Makanya, yang perlu Anda lakukan adalah cuma 2. Yaitu, pertama adalah Anda nambah pekerjaan. Ya, misalnya Anda sampingan bisnis, ya ikut apalah, ikut MLM atau apa ya, yang legal tapi ya. Nah, Anda harus melakukan ini, atau keluar dari situ dan Anda total dalam pekerjaan yang memungkinkan untuk menerima ini. Nah, semakin besar penghasilan yang Anda inginkan, maka itu akan berbanding lurus dengan seberapa ketidakpastian yang Anda akan terima. Jadi, kalau Anda ingin penghasilan Anda tidak terbatas, maka ketidakpastiannya juga tidak terbatas. Seorang pengusaha, seorang pekerja mandiri, itu gajinya nggak jelas sebulan berapa. Tapi dia bisa menghasilkan tanpa batas, tergantung kreativitas dia. Tapi juga sebaliknya bisa 0. Nah, banyak orang kan cari aman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Sorry. Saya hapus ya, ini terlalu rumit. Jadi, ya semakin besar penghasilan, ya rupiah lah, semakin besar penghasilan, ini akan berbanding lurus dengan ketidakpastian. Ya. Nah, kalau Anda mencari keamanan itu, maka di sini, ya mencari keamanan, maka ini akan lebih rendah potensinya Anda untuk bisa menghasilkan besar. Nah, Anda jadi PNS misalnya. Sekali lagi, ayah saya juga PNS. Ya. Anda pasti tidak mencari ketidakpastian. Anda pasti mencari keamanan. Dan resiko dari keamanan adalah terbatasnya penghasilan. Jadi kalau Anda ingin tidak terbatas, maka Anda harus keluar dari keamanan. Udah tuh. Nah, banyak orang masalahnya ingin tetap aman, tapi pengen dapat 50 juta sebulan. Nah, itu yang saya bilang nggak waras. Banyak yang nggak waras. Lalu berharap-harap nemu duit di jalan gitu. Akhirnya halusinasi. Oke ya. Nah, sekarang kalau misalkan Pak, mungkin nggak Pak? Saya cuman tetap jadi pekerjaan sekarang, tanpa saya perlu nambah pekerjaan, tanpa saya perlu keluar dari kerjaan, tapi bisa dapat tiba-tiba dapat duit 100 juta. Bisa, tapi cara kerjanya berbeda. Ini misalnya nih, Anda PNS. Ya nggak mungkin Anda dapat 50 juta, bukan per bulan ya. Dapat 50 juta atau 100 juta deh. Saya butuh duit 100 juta, gitu loh. Lalu Anda berharap-harap dikasih orang, nemu di jalan dan sebagainya. Atau Anda pengen naik haji yang duitnya butuh banyak banget misalnya. Tanpa Anda harus tadi menyiapkan antenanya, tadi Anda harus melakukan sebuah aksi mengubah pekerjaan atau menambah pekerjaan. Ini bisa. Caranya gimana? Anda perlu menabung ke semesta. Ini pernah saya bahas. Menabung ke semesta dalam jumlah yang sangat besar. Dan ini sifatnya adalah berbagi. Dan berbaginya masif. Baru akan memicu kemungkinan tak terduga yang kayak itu tadi. Anda tiba-tiba dapat hadiah, Anda dikasih orang dan sebagainya.
Dan ini banyak sekali terjadi. Contohnya, dulu pernah diceritain guru saya. Ada seorang tukang becak. Dia itu pengen banget naik haji. Ya, tapi nggak ada yang tahu nih. Nggak ada yang tahu. Bertahun-tahun dia menginginkan itu dan melakukan sesuatu. Dalam tanda kutip. Melakukan sesuatu yang akhirnya diketahui sesuatu itu pada orang yang tepat. Jadi suatu hari, seusai sholat Jumat, tukang becak ini ya. Jadi orang ini adalah seorang tukang becak. Tukang becak ini keluar dari halaman masjid, bawa becaknya, tiba-tiba ada orang dari masjid ya, habis sholat Jumat juga, minta diantar ke satu tempat. Oke lah, naik ya. Terus sudah digenjot becaknya, sampai ke lokasi. Ketika turun, orangnya nanya, berapa Pak? Gitu. Jadi di awal tuh nggak nanya. Nah, si tukang becak ini bilang gini, mohon maaf Pak, gratis. Loh kok gratis gimana? Karena kan orang tukang becak ya maaf aja kan, orang yang butuh ya. Gratis Pak. Loh kok gratis? Udah ini diterima. Enggak Pak, enggak. Loh kenapa? Saya memang sudah berniat sejak bertahun-tahun yang lalu. Setiap hari Jumat, saya menggratiskan tenaga saya ke siapapun seharian. Jadi saya nggak mau dibayar setiap hari Jumat. Loh, kamu ada keinginan apa kok begitu? Saya pengen naik haji. Cuman masalahnya saya tahu bahwa kalau saya pakai becak gini, nggak bakal bisa sampai itu. Jadi saya bekerjalah untuk kehidupan, caranya gitu. Nabung. Kebayang ya, tukang becak dari pagi sampai sore itu capek banget, dilakukan bertahun-tahun dan digratiskan. Ini giving-nya masif. Nah, ternyata orang yang di hadapan dia yang naik becak itu adalah salah satu orang baik dan kaya di situ. Tersentuhlah hatinya. Kamu betul-betul ingin naik haji? Iya. Yaudah besok kamu datang dengan istrimu ke rumah saya. Akhirnya besoknya datang dan diberangkatkan naik haji. Nah, itu kan dapat sesuatu tanpa dia keluar sebagai tukang becak. Nah, pertanyaannya nih, Anda sekarang kepengen dapat duit tiba-tiba 100 juta, dapat duit 1M gitu loh. Pertanyaan saya loh, Anda tuh sudah berbagi apa terhadap kehidupan yang masif? Karena kadang jebakan lingkarannya adalah Anda sibuk mengurusi diri sendiri untuk menghidupi, boro-boro berbagi. Kalau Anda mau tahu ya, kenapa saya bagikan ilmu-ilmu mahal seperti ini? Anda bisa cek ya, teman-teman Anda di bagian komentar. Kalau Anda mau belajar ilmu-ilmu kayak gini tuh, bayarnya mahal banget loh. Dan tentunya saya sudah praktek ya, makanya saya berani ngajarin di sini. Tapi ini mahal ilmu ini. Kenapa saya mau berbagi ilmu yang mahal-mahal begini? Inilah cara saya untuk menabung seperti yang dilakukan tukang becak tadi. Tukang becak tadi menabung berupa dia menggratiskan tenaganya setiap hari Jumat. Saya setiap 2 hari sekali lah saya usahakan. Saya berbagi kepada publik, kepada kehidupan. Selain untuk tabungan kalau saya sudah wafat, video saya masih memberi manfaat. Tapi di waktu terdekat, saya bisa punya potensi mendapatkan sesuatu yang tidak terduga. Karena apa? Saya menabung secara masif kepada semesta. Nah, Anda yang berkhayal, ingin dapat rezeki dadakan dan macam-macam, Anda tuh udah melakukan kebaikan apa yang sangat masif, yang konsisten. Anda sedekah nasi bungkus tiap pagi misalnya. Udah dilakukan berapa tahun? Nah, masalahnya tuh banyak orang pengen dapat yang dadakan gitu tuh tidak melakukan ini loh. Jadi ganti kerjaan nggak mau, nambah kerjaan nggak mau, berbagi secara masif untuk menabung energi juga tidak mau. Terus maunya dapat duit gede. Gimana Anda mau dikejar-kejar uang? Gimana mau dicari-cari uang? Vortex nih uang ini sampai bingung. Aku tuh mau mencair. Aku ingin mewujud uang-uang ini. Tapi caranya gimana? Kamu nggak kasih jalan. Kamu nggak mau cari kerjaan baru. Kamu nggak mau nambah pekerjaan baru. Kamu juga tidak menabung energi yang memungkinkan ini cair melalui orang lain. Jadi kadang gemes saya tuh kalau misalnya sama orang-orang seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini membuat Anda merenung dalam dan praktek. Sampai ketemu lagi di rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.